Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Warta Kota Network, sahabat Tribun Bekasi dan juga sahabat Tribuners. Pada kesempatan kali ini, saya jurnalis tribunbekasi.com Muhammad Azam telah bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Bu Ani Rukmini, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat atau gimana? Soalnya Alhamdulillah. Semalam paripurna soalnya ini kan. Paripurnanya malam, selesai jam hampir setengah 12 ya. Dan pagi sudah bisa menyempatkan waktunya buat Tribun Bekasi nih. Sebelumnya terima kasih banyak, Bu. Kita sahabat tribunbekasi.com, kita akan membahas memang ini kurang lebih periode 2019-2024 ini. Sebulan lagi ya sampai 5 September sampai tanggal 4 September ya. 4 tanggal September 5 kita sudah AMJ ya. Yang periode 2019 ke 2024 sudah AMJ akhir masa jabatan. Tanggal 5 dengan dilantiknya periode yang akan datang. Oke, Bu, ini sebelum kita ke pembahasan dan bertanya-tanya selama 5 tahun ini seperti apa? Mungkin sahabat tribunbekasi.com juga ingin tahu nih, Bu, sekilas tentang profil Ibu di DPRD Kabupaten Bekasi, mungkin di dapil mana atau mungkin sudah berapa kali nih jadi anggota dewan itu. Silakan. Iya. Iya, terima kasih Bang Azam ya. Iya. Ya, jadi sebetulnya saya di DPRD Bekasi menjadi anggota DPRD ini sudah periode yang ketiga ya, karena 2 periode sebelumnya saya di Provinsi Jawa Barat. Jadi periode 2004-2009 itu masih nomor urut ya, sistem nomor urut. Saya ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan dilanjutkan kemudian periode 2009 ke 2014 PAW. Saya PAW-nya Bapak Presiden PKS saat ini itu Bapak Saihu, yang saat itu menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Jadi kemudian saya menjadi calon anggota DPR RI ya untuk 3 kabupaten ya, Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Hampir jadi tapi belum jadi, belum takdirnya. Tapi 5 tahun itu saya banyak berkecimpung di kegiatan pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi saya membantu ya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat ya, dalam program pembangunan keluarganya, karena sebagai tindak lanjut dari Perda ya, Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga yang saat itu diinisiasi juga saat saya masih di DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya juga 5 tahun menjadi seorang konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jawa Barat, juga aktif di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terlibat bergabung bersama Forkomnas, jadi partisipasi perempuan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu 5 tahun, jadi mengasihkan juga gitu ya. Walaupun tidak saat itu saya tidak bertugas sebagai anggota DPRD, tapi saya punya kesibukan lain dan justru saya sangat menikmati situ. Dan sampai tahun 2019 kemudian oleh partai ditugaskan kembali untuk bertarung dalam event pemilu 2019-2024, ditugaskan di Dapil 4. Rumah saya sendiri Dapil 3, Tambun Selatan. Tapi saya ditugaskan di Dapil 4. Waktu itu Babelan, Tarumajaya, Tambun Utara, Sukawangi dan Tambelang. Dan kemarin kepilih alhamdulillah 2024 kembali bertarung lagi di Dapil 5. Pecahan dari Dapil 4 dan Dapil 5 ya, seiring dengan pertambahan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bekasi untuk periode yang akan datang dari 50 kan menjadi 55 kursi gitu ya. Nah, jadi dimekarkan dan saya Dapil 5 Babelan, Tarumajaya dan Muara Gembong. Saya kalau dulu itu keterwakilan perempuannya seperti apa, termasuk Ibu salah satunya kan, itu agak masih minim kan, apalagi 3 tahun 3 periode sebelum lah gitu. Iya. Kalau boleh dibilang ya, sebetulnya kan seseorang kadang aktif di politik bisa jadi karena keturunan, karena dia anak petinggi partai,
atau dia tokoh tapi saya nggak punya itu semua gitu ya. Background-nya apa? Background saya dari IKIP Jakarta, bapak saya pensiunan, bukan tokoh sama sekali gitu kan ya. Tapi ini membuktikan gitu ya, kita bisa lahir ketika kita menunjukkan kualitas diri kita. Jadi mungkin apalagi tahun pertama saya menjadi pada waktu sistem tertutup ya, itu tahun 2024 itu kan baru saja ada affirmative action harus 30%, di mana animo dan motivasi para partai untuk menempatkan perempuan juga masih minim gitu kan ya. Makanya karena saya mungkin dianggap lemes, banyak ngomong gitu ya, dalam tanda petik cerewet, banyak menunjukkan aktivitas publik saya gitu ya, makanya saya langsung ditempatkannya untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi gak ke DPRD, langsung ke Provinsi Jawa Barat, karena saat itu kan kita butuh cari sosok perempuan yang bisa gitu ya mengemban amanah sebagai caleg dulu ya sebelum alek gitu kan ya. Dan saat itu di DPD provinsi, di DPD kabupaten dari fraksi PKS kita belum ada perempuan, kayak 2 periode belum ada, baru kemudian pecah telur ketika Bu Fatma tuh teman saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Nah, saya langsung ke DPRD provinsi 2 periode terhitungnya, tapi ketika 2019 diminta kabupaten dan menjadi anggota DPRD kabupaten, banyak yang bilang gitu kan, Ibu kok turun sih, padahal mah amanah nggak ada turun nggak ada naik ya, namanya amanah ya amanah. Tapi saya justru suka karena kan secara perempuan ya, kerja saya untuk jarak, saya tuh punya jangkauannya walaupun belum kepilih, enaknya kantornya lebih dekat dari rumah. Walaupun waktu di Bandung juga saya nggak mempengaruhi bahwa saya datang siang atau apa, enggak. Saya kalau waktu di Bandung periode pertama itu kan dapat rumah dinas, tapi periode keduanya kan kita nggak dapat. Jadi saya dilaju tahu dari Bekasi Bandung, dan saya tetap datang ke DPD provinsi, saya selalu datang tetap awalan nih, jam 8 saya udah di kantor kalau emang mau rapat gitu kan. Kalau memang itu ya pulang, kalau emang perlu nginep ya nginep, jadi gitu ya. Apalagi udah ada jalan tol, jadi nggak mempengaruhi sebenarnya jarak gitu ya, seperti itu. Ya, sahabat tribunbekasi.com, itu tadi sekilas. Kita lanjut nih Bu, terkait Ya. 5 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Maksud di Komisi 1 nih khususnya, ini apa saja sih yang udah dilakukan, dan mungkin masyarakat ingin tahu juga untuk Komisi 1 ini tugasnya ini seperti apa sih, dan hal-hal apa yang telah dilakukan selama 5 tahun ini. Ya, jadi saat di Komisi 1 ya sesuai dengan kesepakatan politik gitu kan ya, PKS saat itu kan juara kedua ya. Jadi kita kemudian mendapat porsi selain wakil pimpinan dewan juga adalah ketua komisi, dan ketua komisinya adalah ketua komisi 1. Nah, Komisi 1 itu kan bidang pemerintahan dan keuangan. Dari segi mitra kerja kita justru paling banyak sebenarnya dibanding komisi yang lain. Cuma memang output dari Komisi 1 itu lebih banyak kepada kebijakan kan, lebih banyak pada kebijakan. Bukan produk pembangunan yang kalau istilah kata cara orang Sunda kehartos jeung karaos. Kalau Komisi 3 jalan kelihatan gitu kan, fisiknya ada gitu kan ya. Kalau Komisi 4 ya bicara tentang tadi ya KIS, SJP, pelayanan-pelayanan. Tapi kalau Komisi 1 lebih kepada kebijakan. Tapi tugas utamanya justru sangat strategis ya. Jadi justru saya di Komisi 1 itu lebih berpikir kita nih kayak punya kebijakan secara makro regional Kabupaten Bekasi ada di Komisi 1 gitu kan. Karena tugas Komisi 1 kita kemitraan kan bagaimana mendinamisir, menguatkan unsur-unsur pemerintahan birokrasi ya kan, agar dia juga maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kan, seperti itu gitu ya. Dominan ke pemerintahan birokrasi. Iya, pemerintahan dan keuangan. Kalau keuangan kita lebih bagaimana bisa mendampingi pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang dimana pendapatan itu juga harus digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatannya untuk kembali kepada masyarakat gitu. Jadi seperti itu kurang lebih lah ya ruang lingkup dari Komisi 1 pemerintahan dan keuangan ya. Makanya
Di situ ya mitra kerjanya antara lain Badan Perencanaan Daerah, ada Satpol PP, ada Dinas Perizinan Terpadu, ada Sekda sampai kabak-kabak gitu ya, para camat gitu ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengelolaan Keuangan Daerah ya, dan pengelolaan keuangan dan aset ya. Terus Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, itu semua ada ruang lingkupnya di Komisi 1. Nah, jadi kalau produk apa selama 5 tahun, ya lebih kepada bagaimana memperkuat pelayanan itu sendiri. Kalau bicara produk ini dari berbagai, sebetulnya ada rekomendasi atau apa yang sudah kita tuangkan nih selama 5 tahun ini nih gitu, dari tahun 2019 hingga 2024 gitu kan ya. Ini produk Komisi 1. Jadi yang paling terbaru dari mulai 2024 ya. Jadi di akhir masa jabatan kita 2024 ya, ada rekomendasi, ya nggak tahu ya kenapa rekomendasi Komisi 1 tuh selalu kemudian kayak mendapat support dari nih untuk kepegawaian dari Pan-RB. Jadi kayaknya kita ngeluarin rekomendasi, tahu-tahu Pan-RB juga ada kebijakan yang sama gitu, padahal kayak ngeling gitu, padahal ketika rekomendasi dikeluarkan kita nggak ada pembicaraan apa-apa. Ya misalnya terkait dengan penataan SDM, khususnya yang tenaga harian lepas gitu kan ya. Nah kita rekomendasi kita di 2024 yang paling terbaru adalah bagaimana penataan THL nih, apakah masuk K2, poin tenaga non ASN sebanyak 10.175 yang kemudian setelah diidentifikasi 10.091 gitu ya. Itu menjadi secara otomatis gitu dituntaskan di 2024 ini menjadi tenaga P3K. Ya. Jadi ketika keluar rekomendasi itu kita panggil BKPSDM, saya coba highlight ngitung-ngitung kemampuan daerah, kan kadang bicaranya kan bicara kemampuan daerah. Kan pada prinsipnya gaji-gaji tenaga non ASN itu sudah ada, hanya masuk ke DIPA setiap kegiatan. Kan tinggal ada penambahan yang lainnya kalau memang itu menjadikan haknya mereka. Tapi kan ada fluktuatif, ada yang pensiun, ada yang kan seperti itu gitu. Jadi kelihatannya bisa lah gitu ya. Makanya kita Komisi 1 merekomendasikan itu, yang kemudian kita tentu diperkuat ya dengan pimpinan dewan gitu untuk menyetujui hal tersebut, dan udah dibahas oleh pemerintah sampai dimasukkan kepada Kementerian Pan-RB gitu ya. Dan ternyata kebijakan Pan-RB juga selaras ya, bahwa dia harus menuntaskan ini menjadi tenaga P3K gitu kan ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi hadiah terakhir, maksudnya di akhir masa jabatan gitu ya. Kemudian yang lain lagi ya, ketika bicara pemilu ya kita sudah mendorong KPU, Bawaslu sebagai leading sektor di kegiatan pemilu dan pilpres ya, misalnya mengadvokasi untuk anggarannya gitu kan ya, mengkomunikasikan gitu ya dan mengawal gitu kan, hingga terselenggaralah pemilu dan pilpres yang sebetulnya dengan kondusif sih ya, nggak banyak ada konflik yang melibatkan konflik horizontal atau apa, semua terselesaikan gitu ya. Saya pikir itu juga satu prestasi lah ya, bagaimana Komisi 1 mengawal itu. Dan kemudian yang paling dekat ini tentu kita juga mengawal untuk pilkada gitu kan ya, seperti itu ya. Tentu yang paling dekat ketersediaan anggaran dan lain sebagainya, dan itu terkomunikasikan sudah dengan baik. Jadi selama 5 tahun itu ada yang jadi perhatian khusus nggak? Atau itu kan tadi satu rekomendasi yang di akhir 2024. Iya. Ada rekomendasi lain yang itu suatu kebijakan atau rekomendasi yang sangat dirasakan lah manfaatnya itu apa, selain itu tadi terkait itu tadi karena output Komisi 1 itu lebih pada kebijakan. Jadi kalau kebijakan itu yang diharapkan itu akan menjadi bola salju gitu ya, untuk kemudian ujungnya adalah masyarakat. Ya misal ketika bicara ada persoalan terkait dengan penyediaan fasilitasi air minum yang oleh pemerintah secara undang-undang diamanahkan kepada PDAM. Nah, kemudian pasca pemekaran kota dan kabupaten ternyata ada pengelolaan bersama yang harusnya pengakhiran kerjasama itu harusnya berakhir tahun 2012 gitu. Tapi ternyata kan belum berakhir juga. Dan alhamdulillah di masa kami gitu Komisi 1, pengakhiran kerjasama bisa berlangsung. Karena selama itu kita masih bersama, itu kan
ada dua, ibaratnya ada dua kepemilikan, proses pengambilan keputusan juga jadi lama. Terus kalau bicara mau memperkuat lewat penyertaan modal juga ada keraguan di teman-teman. Nanti kita kasih modal, tetap aja dividennya kita harus bagi dua. Ya walaupun banyakkan kita dengan kota. Artinya akhirnya kan jadi mandek ya, stuck gitu. Padahal kebutuhan air bersih kan, air minum bagi masyarakat kan kewajiban pemerintah. Nah, jadi kita ibaratnya membuka sumbatannya di mana sih ya ujungnya nanti untuk kemaslahatan masyarakat, peningkatan pelayanan gitu ya. Alhamdulillah pengadaan kerjasama selesai di masa kami bertugas kan gitu kan ya, setelah lumayan ya bilangan tahun itu nggak kelar-kelar gitu kan ya. Terus kemudian ditambah kemudian perubahan badan hukum ya, PDAM perusahaan daerah menjadi menjadi perusahaan umum daerah gitu kan ya. Sebetulnya untuk apa ya? Untuk agar dia juga lebih meningkatkan kembali, karena selain amanah undang-undang ya meningkatkan pelayanannya gitu kan ya, seperti itu. Saya cukup konsentrasi untuk ini karena air minum itu sesuatu yang sangat urgen ya buat masyarakat. Cuma keterbatasan pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Perumda Tirta Bagasasi itu kan bicara jaringan pipa lah, ketersediaan air dan lain sebagainya. Itu kan masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan ketika melibatkan banyak pihak gitu ya, termasuk pusat. Sebetulnya itu gitu ya, kita lebih ini bagaimana untuk jalannya akan lebih mudah untuk kemudian pelayanan di Kabupaten Bekasi. Jadi itu balik lagi yang tadi Ibu katakan, jadi memang hal-hal yang dilakukan ini nggak dirasakan secara langsung, secara fisik gitu tadi. Nggak bisa secara fisik, tapi lebih kepada banyak kebijakan itu bisa mendukung untuk meningkatkan pelayanan gitu kan. Ya di samping itu ya kita juga berharap salah satu juga yang jadi perhatian kan terkait dengan mencari sumber-sumber pendapatan lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita ya. Dan itu untuk apa gitu ya, kembali agar lari ke masyarakat kan gitu. Nah tentu kalau cara pandang saya pribadi ini bisa jadi disclaimer gitu. Jadi ketika kita meningkatkan sumber pendapatan kan yang paling konvensional kalau Bapenda diminta itu adalah naikin pajak, naikin retribusi. Bahkan kita nggak seperti itu, kecuali bagaimana kita mengaktifasi sumber-sumber pendapat yang memang sudah tertuang dalam peraturan. Misalnya ada inisiatif itu ya, itu kan berhubungan ke pendapatan ada yang tata kelola air. Ya, artinya antara lain bagaimana meningkatkan sumber pendapatan dari aset-aset yang kita punya diaktifasi untuk bernilai manfaat ekonomis dan kembali untuk masyarakat gitu ya. Makanya ada perubahan badan hukum, termasuk ada perda inisiatif yang coba kita gulirkan bicara tata kelola air. Artinya agar meningkatkan pelayanan, kita ini punya potensi ya. Bisa industri-industri ini itu kan cakep banget, bagus banget kalau itu bisa kemudian menjadi customernya Perumda Tirta Bagasasi. Tapi untuk sampai menjangkau ke sana kan kita perlu effort juga, di samping uang, karena teknologi jaringan kita udah bisa apa belum gitu kan. Tapi kan potensinya ada. Nah antara lain itu makanya kita bicara menggulirkan perda inisiatif tata kelola air. Tapi emang belum running ya, udah dipansuskan tapi kayaknya masih entah di gubernur atau apa ya, mandaknya di mana. Ya termasuk yang sekarang sedang berlangsung, kita juga mendorong untuk perusahaan-perusahaan daerah yang kita miliki yang dalam tanda petik masih sehat gitu ya. Itu kan juga menjadi sumber pendapatan gitu ya, untuk memberikan dividen gitu kan, dan nambah untuk kepentingan masyarakat. Ya seperti yang sekarang sedang selain amanah undang-undang perubahan badan hukum BPWM. Nah kita berikan dukungan itu gitu loh ya, untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan. Termasuk kita juga berkonsentrasi untuk meningkatkan sumber pendapatan dari loss pendapatan yang belum diaktifasi. Misalnya pendapatan dari pajak catering yang ada di perusahaan-perusahaan. Itu kan ibaratkan kayak pajak restoran. Nah itu belum teraktivasi tuh. Perusahaan kita makanya keliling kita uji petik banyak juga turun ke perusahaan-perusahaan gitu kan ya, untuk mengaktifasi dia bekerja sama, dia kan punya karyawan, bekerja sama dengan perusahaan catering untuk manminnya karyawan kan gitu ya. Nah udah ada pajaknya belum? Nah pajaknya kan harusnya dihitung dari itu gitu ya,
perusahaan harusnya memberikan lebih untuk pajak itu sendiri, dan walaupun perusahaan catering itu yang mengeluarkan pajaknya. Nah ini juga sedang kita fokus ya diaktifasi untuk meningkatkan pendapatan, karena itu sudah tertuang gitu kan ya dalam peraturan daerah gitu kan ya, seperti itu. Jadi untuk bicara keuangannya gitu ya, kita adalah fokus untuk meningkatkan itu. Di samping kita bagaimana ke perusahaan itu juga mengaktifasi CSR ya, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Itu kan juga ada tertuang dalam Perda. Nah, CSR itu kan menjadi salah satu kanal untuk memperkuat pembangunan kita yang tidak bisa di-cover oleh APBD. Jadi kita juga banyak berikan rekomendasi pada Bapeda khususnya ya, Badan Perencanaan Daerah, karena leading sektornya ada di situ. Ya, sahabat tribunbekasi.com, ini memang hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dirasakan sangat bermanfaat walaupun tak terlihat, tak terasa sebenarnya lah nggak gitu. kelihatan gitu ya. Terasa. Termasuk ini ada satu momen ketika yang mungkin warga Kabupaten Bekasi mengetahui yang terkait kekosongan jabatannya atau Bupati Kabupaten Bekasi pun udah beberapa kali. Nah ini kan perannya ada di Komisi 1 ini agar tetap roda pemerintahan ini tetap berjalan di tengah-tengah kekosongan ini, Bu ya. Iya, jadi kita mendampingi memperkuat birokrasi, karena birokrasi itu kan sebetulnya seperti kayak unsur kayak di pabrik itu kayak ban berjalan. Dalam tanda petik ada nggak adanya bupati, dia harus tetap jalan. Dia kan unsur ASN kan gitu kan ya. Seperti itu gitu kan, dan langsung pembinaannya di bawah Kemendagri gitu kan ya, seperti itu. Nah tentu saja Bekasi mengalami situasi anomali selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun kita punya 1, 2, 4 ya, 4 kepala daerah yang silih berganti ya kan, dari bupati, Neneng ya, kemudian PJ Bupati gitu ya, sampai kemudian wakil bupati Pak Marjuki, sampai Pak PJ yang sekarang nih gitu ya. Dan tetap saja kalau dalam bicara roda kepemimpinan, situasi silih berganti itu kan itu juga berpengaruh ya terhadap kebijakan, ya kan, pasti pasti ada yang stuck lah di situ, kalau istilah sekarang mah AFK gitu kan. Nah itulah kemudian Komisi 1 ya mendorong gitu ya agar ini tetap jalan lah gitu kan ya, pelayanannya gitu. Ya antara lain juga sebetulnya situasi kritis saat-saat kita Komisi 1 baru bertugas ya, di awal 2019 itu kan ketersediaan KTP, bagaimana masyarakat mendapatkan fasilitasnya sampai menjadi tumpukan yang banyak karena belangko KTP yang minim ya, sampai kita punya rekomendasi ya udah kalau emang perlu hibah ke kementerian, ke pusat gitu, kita beli tuh belangko gitu ya, walaupun akhirnya tidak jadi gitu ya. Dan ada masa di situ kan ya, akhirnya dengan pos ya berusaha tuh kita mendampingi Disduk Capil gitu ya untuk menyelesaikan persoalan itu, dan alhamdulillah sekarang sebenarnya jauh lebih bagus. Ya, sahabat tribunbekasi.com, Bu, ini terakhir sebagai penutup atau closing statement dari Ketua Komisi 1 Ibu Ani Rukmini bisa disampaikan ke masyarakat, Bu, mungkin dari mempertegas peran dari DPRD Kabupaten Bekasi sendiri khususnya di Komisi 1 ini seperti apa, dan mungkin dari harapan sendiri dari Komisi 1 kepada masyarakat yang ini juga kan menjadi wakilnya dari para dewan ini yang aspirasi ini tentu pasti kan dari masyarakat. Silakan. Iya, sebetulnya salah satu menjadi prestasi khususnya Komisi 1 kan antara lain meningkatkan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bekasi ya, dari 50 menjadi 55 karena seiring juga dengan jumlah penduduk yang padat. Itu urgensinya apa gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dengan 55 pelayanannya makin dekat lagi ke masyarakat gitu ya, seperti itu. Nah tentu saja kita harapkan sih kalau bicara kita ini sinergi kan, kalau kita bicara istilah pemerintahan kan memang eksekutif dan legislatif ya, tapi kalau pemerintah aja kan memang eksekutif ya, kita bisa berharap antara eksekutif dan legislatif kita bisa sinergis ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu,
tidak saling menyalahkan, tidak merasa ini penting atau kita yang paling penting gitu ya. Itu yang namanya prinsip-prinsip sinergi gitu kan ya. Mau berbagi itu sharing ya, sharing tuh ya open mind, terbuka, menerima masukan, koreksi gitu kan, yang disimbolkan kan dengan berbagai rapat-rapat ya, pertemuan-pertemuan gitu kan ya. Kita harapkan sih seperti itu, terjalin sinergi yang jauh lebih produktif lagi untuk peningkatan pada masyarakat. Nah, tentu masyarakat juga kita punya penduduk besar ya, 3,2 mungkin sekarang lebih gitu kan ya. Ini juga penduduk yang besar itu kan kalau positifnya akan menjadi bonus demografi 2045, tapi masalahnya inilah kenapa kita harus fokus ya, bekerja sama ya, karena sekarang ini kan juga masyarakat usia produktif yang diwakili generasi milenial misalnya sekarang sudah harus bersaing dengan Gen Z, generasi Z gitu kan ya. Generasi milenial yang harusnya dia punya capaian karir tapi kebijakannya tidak mendukung ya, nggak, dengan undang-undang yang tidak ada kepastian dalam pekerjaan, 1 tahun cut off, 2 tahun cut off gitu kan ya. Sementara gajinya udah makin besar, dia sudah. Nah, ini kan juga persoalan ya yang harus diselesaikan oleh pemerintah, dan pemerintah nggak bisa sendirian, tentu harus bersinergi dengan legislatornya dan unsur lainnya. Dan masyarakat kita harapkan juga makin berkualitas ya. Dia tahu mana hak dan mana kewajiban. Saya pikir sih itu yang harus sama-sama kita dorong agar Bekasi itu makin harmonis di pemerintahannya, harmonis juga masyarakatnya gitu. Ya, sahabat Tribun Bekasi dan Warta Kota Network juga Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ibu Ani Rukmini. Bu, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sebelumnya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.